Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Zeko Alexander. Rano Ramadan, Zeki Gantolawi Praya. Saya Raisya Ben Gustedi. Di sini kita dari kelas X1 akan mempraktikkan uji daya hantar listrik pada 6 jenis larutan. Ini dia alat dan bahannya. Langkah kerja. 1. Kupas bagian ujung dari masing-masing kabel dengan gunting hingga terlihat kawat tembaga. 2. Tempatkan dua buah baterai besar pada dudukan baterai holder. 3. Kaitkan kawat bawah dari 2 kabel pada baterai holder dan rekatkan dengan lakban. 4. Kaitkan kawat atas dari 2 kabel pada lubang dudukan lampu dan paku, lalu rekatkan dengan lakban. 5. Kaitkan kawat bawah dari kabel ketiga pada lubang lain dudukan lampu dan rekatkan dengan lakban. 6. Kaitkan kawat atas dari kabel ketiga pada paku lain dan rekatkan dengan lakban. Di sini alat sudah selesai dan ini direkatkan kembali ya kawat tembaganya yang menyambung ke benda-benda dari lampu, kemudian baterai holder juga.
Dan ini akan diuji ya, apakah alatnya sudah siap atau belum. Nah, dengan cara menyatukan pakunya. Ya, nanti lampunya akan menyala. Ya. Nanti ini akan digelapkan sedikit ya supaya terlihat lampunya menyala. Oke, siap. Disatukan pakunya. Nah, itu dia sudah menyala. Artinya, alat uji daya hantar listrik itu sudah siap untuk digunakan ke 6 jenis larutan. Oke, baiklah. Ini dia uji daya hantar listrik pada 6 jenis larutannya. Ini larutan pertama yang diuji, yaitu NaCl atau disebut juga dengan natrium klorida ya, garam dapur. Oke, ini nyala lampunya, itu terang. Dan lanjut ke gelembung gasnya. Gelembung gas yang dihasilkan itu di sini banyak ya. Bisa dilihat nih, ini di zoom. Oke, itu ada yang gelembung gasnya masih terdapat di paku, ada juga yang mengalir ke atas. Ya. Nanti ini akan dicatat ya masing-masing di Word untuk sebagai bukti apakah larutan ini termasuk elektrolit lemah, kuat, atau non-elektrolit. Ingat bahwa setelah kita menguji larutan, jangan lupa untuk merendam paku pada H2O atau air. Setelah itu, paku tersebut dilap dengan tisu. Hal ini bertujuan untuk menetralkan paku. Yang kedua ada HCl atau disebut juga asam klorida. Ini dimasukkan lagi pakunya untuk diuji. Kemudian dapat dilihat gelembung gas yang dihasilkan itu juga banyak ya, seperti halnya sebelumnya pada natrium klorida. Kemudian ini adalah nyala lampunya, terang. Selanjutnya adalah isotonik yang didapat dari Pocari Sweat. Paku dimasukkan dan tidak boleh kena satu sama lain. Di sini terlihat lampu tidak menyala. Namun, terlihat sedikit gelembung keluar dari paku. Selanjutnya adalah CH3COOH atau bisa kita sebut asam cuka. Di sini bisa kita lihat reaksinya terdapat sedikit gelembung yang keluar dan lampu tidak menyala. Selanjutnya adalah C12H22O11 atau larutan gula. Setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada reaksi gelembung yang keluar dan juga lampu tidak menyala. Selanjutnya adalah C2H5OH atau alkohol. Paku dimasukkan dan tidak boleh kena satu sama lain. Di sini terlihat lampu tidak menyala dan tidak terlihat gelembung udara keluar dari paku. Baiklah, di sini saatnya kita membuat kesimpulannya. Dari yang pertama dulu ya, natrium klorida, garam dapur. Nah, ini adalah catatan-catatannya. Ya, dari rumusnya itu sendiri, nyala lampunya, kemudian gelembung gas. Ya, kalau nyala lampu dan gelembung kita dapatkan yang tadi dari uji daya hantar listriknya. Oke. Nah, ini dari nyala lampunya terang, gelembung gasnya banyak yang dihasilkan. Nah, ini mencakup ciri-ciri dari elektrolit kuat. Jadi jenisnya itu ya elektrolit kuat. Oke, lanjut yang kedua, sama, dia ya asam klorida, HCl, dia terang terus banyak, artinya kuat juga. Yang ketiga, isotonik yang dicoba Rehan tadi ya. Itu gelembung gasnya dia sedikit, nyala lampunya dia padam, tidak ada, ya tidak nyala. Nah, itu artinya masuk ke elektrolit lemah. Oke. Oke, lanjut lagi. Ini juga asam asetat, cuka, ya, CH3COOH, itu dia padam, tidak nyala. Terus gelembung gas yang dihasilkannya sedikit. Itu termasuk ke lemah ya. Kalian bisa lihat ini di atasnya adalah ciri-cirinya. Oke. Lanjut lagi. Kalau untuk sukrosa gula ya C12H22O11 itu dia tidak nyala dan tidak menghasilkan gelembung gas. Artinya dia non. Dan sama juga di bawahnya yaitu etanol alkohol ya. C2H5OH dia tidak nyala dan juga tidak menghasilkan gelembung. Artinya itu mencakup pada non elektrolit. Oke. Itu dia.
hasil dari kesimpulan. Sekian uji daya hantar listrik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.